Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Erick Thohir, saya kira hari ini sedang berupaya melakukan istilahnya apa ya? Cari perhatian mungkin ya. Caper ke Prabowo. Wow. Kenapa? Karena dia menjadikan seorang TNI aktif menjadi direktur Bulog. Loh, kok TNI aktif? Kalau mau kan, nah ini pandangan yang beredar di masyarakat ya. Kalau mau ya dipensiunkan dulu gitu, dinonaktifkan dulu, baru jadi direktur Bulog. Ini rangkap-rangkap jabatan ini yang kemudian kita pertanyakan, apa yang maksud dari Erick Thohir? Setelah sebelumnya kita dengar Seskap ya, itu juga sama TNI aktif. Oke, langsung saja kita simak kabar dari rmol.id. Erick cari perhatian Prabowo. TNI aktif menjadi direktur Bulog itu adalah bentuk pengkhianatan reformasi TNI. Setelah kita perjuangkan tahun 98, ini kan seperti setback gitu. Ya mudah-mudahan ini juga mendapatkan perhatian dari Pak Prabowo, sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh anak buahnya bukan langkah-langkah yang ABS, asal Bapak senang, langkah-langkah menjilat atau apapun itu namanya yang bisa justru merusak citra Pak Prabowo sendiri dan pemerintahan Indonesia. Mari kita simak dari RMOL. Sebentar. Penugasan Maijen Novi itu permintaan Kementerian BUMN. Siapa itu? Ya, Erick Thohir. Laporan dari Bonflio Mahendra hari ini. Penunjukan Mayor Jenderal TNI Novi Helmi Prasetya menjadi Direktur Utama Badan Utusan Logistik merupakan bagian dari kerjasama strategis antara TNI dan BUMN yang didasarkan pada nota kesepahaman. Sebetulnya kalau kerjasama strategis dengan TNI kan sudah ada kan kerjasamanya. Selama ini sudah terjalin, terutama dalam konteks ketahanan pangan. Tapi ketika ini dijadikan direktur, nah ini menjadi pertanyaan nih. Erick tunjuk mantan asisten teritorial Panglima TNI jadi dirut Bulog. Bulog diwanti-wanti tidak turunkan harga gabah. Dan penunjukan dirut Bulog melanggar undang-undang dan mengkhianati reformasi TNI. Nanti kita baca ya. Demikian dikatakan Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen Haryanto kepada wartawan Selasa. Penugasan ini dilakukan atas permintaan dari Kementerian BUMN yang melihat bahwa Maijen TNI Novi Helmi memiliki pengalaman dan jaringan luas hingga ke tingkat Babinsa yang tentunya dapat mendukung penguatan program ketahanan pangan nasional. Ini sih tidak kita perdebatkan ya. Ini tentu kita sangat layak untuk kita percayai. Masalahnya itu masih aktif. Menurut Haryanto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga telah menyetujui permintaan tersebut setelah mempertimbangkan aspek strategis dan kontribusi yang dapat diberikan oleh Maijen Novi Helmi di Bulog. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick menunjuk Maijen Novi dalam putusan yang tertuang dalam keputusan Menteri BUMN nomor SK-30 tanggal 7 Februari. Mayor Jenderal TNI Novi Helmi Prasetya sebelumnya menjabat sebagai asisten teritorial Panglima TNI. Dia akan mulai masa baktinya sebagai dirut bersama dengan Direktur Keuangan Hendra Susanto. Hendra Susanto yang dipercaya menjabat sebagai Direktur Keuangan Bulog sebelumnya adalah Wakil Ketua BPK RI. Ini kabarnya. Sekarang kita kupas ya. Nah, ini apa isinya ya? Kita cek dulu. Oke.
Nah, ini ada kabar menarik ya. Penunjukan di Rut Bulog melanggar undang-undang dan mengkhianati reformasi TNI. Kata siapa itu? Dikritik keras karena dianggap pelanggar perundang-undangan. Ini disampaikan oleh Setara Institut, organisasi yang menaruh perhatian pada kemajuan kondisi hak asasi manusia. Mudah-mudahan ini didengar, dibaca oleh Erick Thohir. Penempatan prajurit TNI sebagai Direktur Bulog menambah daftar pengingkaran dan atau pelanggaran atas ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Demikian dikutip Ermol dari siaran pers Setara Institut Senin 10 Februari hari ini. Menurut Setara Institut, penunjukan Majen TNI Novi Helmy sebagai Dirut Bulog semakin memperlihatkan ketiadaan visi reformasi TNI dari pemerintah, terutama dalam aspek memastikan TNI fokus sebagai alat negara di bidang pertahanan sebagaimana amanat konstitusi dan undang-undang. TNI alih-alih melaksanakan undang-undang TNI justru kukuh melanggar aturan dengan menempatkan TNI pada jabatan sipil. Pengangkatan Majen Novi Helmy sebagai Dirut Bulog juga memperlihatkan pemerintah tidak melakukan evaluasi atas berbagai kritik publik dalam respon penempatan Mayor Teddy Indrawijaya sebagai Seskap. Memiliki problematika yang serupa sehingga menurut Setara Institut, penunjukan Majen Novi Helmy merupakan bentuk keberulangan atau keberlanjutan dari era kepemimpinan sebelumnya. Artinya, harapan bahwa pemimpin baru dapat memperbaiki kondisi regresi reformasi militer dalam 5-10 tahun era presiden sebelumnya sejauh ini masih sebatas imajinasi. Sebut siaran pers dengan narahubung Direktur Eksekutif Setara Institut, Halil Hasan, dan peneliti HAM dan Sektor Keamanan Setara Institut Ihsan Yosari itu. Majen TNI Novi ditunjuk sebagai Dirut, ya ini yang dibuat oleh Kemen Bum Menteri BUMN. Nah, sahabat SJ, ini menjadi perhatian kita semua tentu. Ada apa dengan Erick Thohir? Sudah mah persoalan kemarin ya, Seskap ini juga problematik, sekarang diulangi lagi. Tentu ada maksud. Tapi kalau maksudnya adalah sekedar hanya untuk mencari perhatian Prabowo Subianto, tentu ini sangat kita sayangkan. Rakyat menyayangkan ini dan tentu kita berharap ini tidak terulang. Selain tidak terulangnya ini, mudah-mudahan bisa disegera dilakukan upaya-upaya untuk memperbaikinya. Apakah dibatalkan atau dinonaktifkan? Kan itu mungkin saja. Di pelanggaran Undang-Undang TNI dengan menempatkan prajurit TNI ini, kita tahu tadi ya sudah melanggar pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur agar TNI fokus di bidang pertahanan. Ini menunjukkan ketiadaan visi reformasi TNI di awal pemerintahan Prabowo dan mengabaikan amanat konstitusi. Masalahnya siapa yang melakukan ini? Tadi disampaikan dari sudut pandang TNI-nya, ini atas permintaan Kementerian BUMN. Jadi Pak Erick mohon segera direspon ini. Karena ini menjadi pengulangan kesalahan. Kebijakan ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam mengevaluasi kritik publik. Seperti kasus penempatan TNI sebagai Seskap. Ya. Pemerintah malah mengubah regulasinya dengan Perpres nomor 148 tahun 2024 untuk melegitimasi penempatan TNI di jabatan sipil. Ini seolah-olah menunjukkan akrobatik hukum tanpa dasar relevansi yang kuat. Maka militerisme di ruang sipil dengan melibatkan TNI dalam program-program sipil seperti makan bergizi gratis, penertiban hutan, dan wacana batalion teritorial pembangunan ini dirasakan oleh banyak pihak bertentangan dengan kodrat militer sebagai alat pertahanan.